Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke Capture 35 ya di tutorial Golang untuk pemula. Di materi kali ini kita akan melanjutkan materinya. Sekarang kita bahas tentang struct method di Golang ya. Oke, kita langsung aja. Nah, struct method. Jadi kan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek kita biasa membuat sebuah kelas ya yang di dalamnya terdapat satu atau lebih metode gitu ya yang memiliki tugasnya masing-masing. Nah, di Golang nih kita bisa membuat sebuah struct nih agar seolah-olah memiliki metode seperti kelas dalam pemrograman berorientasi objek gitu ya. Nah, untuk membuat struts method kita cukup menuliskan struts yang ingin kita tambahkan method di depan deklarasi function. Jadi nanti kita sama seperti materi sebelumnya kan membahas struts ya. Nanti kita bikin dulu strutsnya. Nah, nanti lalu kita masukkan si struts itu ke dalam sebuah function dan nanti jadi sebuah method gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti apa? Kita bahas ya di contoh programnya. Nah, ini contoh program struts metodenya. Jadi kita bikin struts dulu ya, seperti biasa gitu ya. Kan di materi sebelumnya kita udah pernah buat. Kita bikin struts dengan nama user, ya kan. Lalu di sini propertinya ada data-datanya, ada name, email, tipe data string, lalu age integer. Nah, lalu kita membuat metode yang akan ditempelkan pada struct user ya di sini ya. Jadi kita menuliskan strutnya di depan function ya di sini. Ini kan function kan biasa kita tulis func lalu nama functionnya gitu ya. Ini parameter, ini string. Nah, si struct method ini kita bisa masukkan di sini ya. Kayak gitu ya. Nah, lalu nanti kita bisa gunakan struct tersebut dalam function yang kita buat nanti gitu ya. Jadi di sini nanti masukin ini parameter ini ininya parameternya user ini bebas ya. Ini saya namain user, teman-teman bisa namain yang lain atau misalkan u aja. Di sininya nama structnya ya ini ya ini. Nah, lalu kita beri nama functionnya, lalu ini parameter, ini return value-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti sama seperti biasa structure kita buat dulu datanya gitu ya. Membuat variabel seperti biasa, lalu kita buat data dari propertinya gitu ya, name, email, age. Nah, nanti karena si struct-nya sudah ditambahkan di dalam metode ini, nah nanti kita udah bisa nih menggunakannya. Jadi ini kan kita return username ya, user titik name. Kita return ini user titik name, kita return, lalu kita sekarang karena metode ini sudah struct ini sudah dimasukkan ke dalam function ini di dalam sini ya. Jadi kita bisa menggunakannya langsung. Caranya itu ya kita tetap di awalnya kita panggil user dulu di sini ya, usernya si variabelnya, lalu di sini kita panggil functionnya getName. Nah, karena si function getName ini mereturn sebuah username, nanti maka hasilnya adalah username ini. Seperti itu ya teman-teman. Coba kita ini ya praktekin ya di Visual Studio Code-nya teman-teman. Seperti biasa buka dulu Visual Studio Code-nya, lalu buat sebuah folder, misalkan namanya go struct gitu ya, method gitu ya, method. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah dibuat kita buka di VS Code seperti biasa, buka dulu. Oke, sebentar. Ini. Oke, tadi belum kebuka ya. Nah, ini sudah kebuka. Nah, seperti biasa ya, kalau sudah terbuka gini kita bikin filenya dulu, main.go. Oke, sini kita bikin package main. Nah, saya besarkan dulu ya. Nah, segini oke. Lalu kita bikin func mainnya ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita coba buat ini dulu ya, structure ya. Misalkan kita buat lagi type gitu ya, user gitu ya, lalu struct gitu.
bikin strat kan kemarin kita udah bahas caranya ya sebelum di materi sebelumnya. Oke, lalu di sini kita masukkan propertinya ya, atau datanya gitu ya, misalkan name kita bikin string, lalu email kita bikin string gitu ya, age kita bikin integer. Nah, kita selesai untuk membuat stratnya. Nah, lalu kita akan membuat metode ya yang akan ditempelkan ya. Jadi stratnya nanti kita tempelkan ke dalam sebuah function gitu ya. Jadi itulah strat method gitu ya. Nah, seperti ini kan biasa kita membuatnya itu gitu, membuat function itu ya. Lalu nama functionnya ya get name gitu ya. Lalu di sini misalkan kita balikan sebuah string gitu ya. Nah, seperti ini kan ya biasanya ya. Nah, untuk membuat stretch metodenya kita tinggal tambahin sebelum nama function ini ya, gitu ya di sini ya. Di sini kita masukkan nih, di sini misalkan nama parameter atau nama variabelnya apa gitu ya. Misalkan ini bebas ya, ini teman-teman mau gini doang boleh, atau mungkin biar deskriptif gini user, lalu di sininya kita masukkan si stratnya, strat user. Ini ya, yang di sini kita masukkan ini variabelnya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk membuat strat method. Lalu di sini kita coba aja ya untuk mereturn sebuah username-nya ya. Karena kita membuat function get name, kita coba mereturn sebuah name-nya. Name dari si strat ini. Oke. Nah, ini kita selesai membuat strat metodenya ya seperti ini ya. Lalu kita coba di sini ini dulu ya, si user ini kita buat dulu datanya. Kan ini hanya sebuah template ya kalau strat itu ya. Kita harus membuat datanya dulu agar bisa digunakan gitu ya. Var misalkan nama variabelnya user, lalu ini nama stratnya user gitu ya kan. Lalu kita isi misalkan user titik name sama dengan misalkan ubit gitu ya. Oke. Nah, di sini user titik email gitu ya, tinggal masukkan di sini emailnya gitu ya. Nah, oke, terus user titik age misalkan contoh 30 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita udah membuat data dari si struts-nya. Nah, lalu kita bisa nih karena strat usernya sudah ditambahkan di metode sini ya kan. Jadi kita sekarang bisa menggunakannya nih. Jadi misalkan kita cetak ya fmt titik println. Nah, di sini kita udah bisa gunakan caranya user variabelnya disebutkan, lalu tinggal panggil functionnya getName. Nah, seperti itu ya. Oke, nah udah bisa kita gunakan. Lalu kita coba ini ya jalankan programnya ya. Kita coba go run main.go. Nah, hasilnya ubit ya. Jadi ini kita sudah berhasil mencetak get name yang kita sudah buat di stretch method ini ya. Jadi seolah-olah dia bisa ini ya menggunakan stretch ini di dalam function gitu ya. Ini namanya stretch method ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau membuat function yang itu mengambil data stretch, nanti teman-teman bikin stretch method seperti ini. Ini sering nanti digunakan pada nanti ketika teman-teman bikin program ya seperti REST API atau apa, nanti kan bikin tip datanya, stretch-nya, lalu biasanya sering menggunakan stretch method ini ya gitu. Nah, misal kita coba nambah satu metode lagi ya gitu ya, misalkan kita mau ngambil emailnya ya, kita coba lagi misalkan kita bikin func gitu ya, lalu kita misalkan get email gitu ya, lalu balikannya string tuh ya. Oke, kita coba ambil di sini, tetap kita masukkan struts-nya ya, struts-nya seperti biasa sama user, diambil dari user gitu ya. Nah, ini kita balikan return user titik email tuh ya. Nah, seperti ini kita bisa buat lagi struts metodenya ya. Nah, lalu nanti di sini ya tinggal sama ya, kita
ini lagi, tapi ininya kita ganti, kita panggil lagi yang get email. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa ya membuat stretch methodnya seperti ini ya. Kita tambahkan di depan func ini, keyword func sebelum nama functionnya. Ini yang dinamakan stretch method ya. Ini stretchnya. Nah, ini stretchnya, lalu ini nama yang teman-teman kasih, bebas ya, mau namanya bisa gitu ya, atau user juga boleh ya, itu seperti ini ya. Oke, kalau kita coba jalanin lagi programnya, yang untuk get email, kita clear dulu, go run main.go seperti biasa. Nah, dia akan get emailnya, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk stretch method, jadi teman-teman nanti kalau bikin function yang akan menggunakan stretch, nanti teman-teman diusahakan menggunakan stretch method ini ya, seperti itu. Oke. Nah, cukup sekian aja untuk materi stretch method ya, cukup singkat. Nanti teman-teman kalau yang masih bingung bisa diulang-ulang lagi untuk videonya. Jika teman-teman butuh untuk source code-nya, nanti saya simpan di sini. GitHub-nya juga nanti saya share di bawah video ini, di konten video ini. Oke. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, lalu sharing ke teman-teman yang lain ya, biar teman-teman yang lain juga sama-sama belajar dan ilmunya jadi bermanfaat ya teman-teman. Terus kalau teman-teman mau tanya materi atau request materi lain atau saran kritik, silahkan boleh komentar di video ini gitu ya. Dan teman-teman yang gak mau ketinggalan nanti karena materi videonya akan bertambah terus, teman-teman bisa subscribe channel YouTube saya ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.